Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Ibu Angel, silakan duduk. Oke, terima kasih, Bapak. Ada keperluan sesuatu atau ada sesuatu yang Saya datang ke sini ini, saya mau sharing atau saya mau menceritakan pengalaman saya, masalah-masalah yang saya hadapi saat pembelajaran KBM online, khususnya bidang saya sendiri. Masalahnya itu, Bapak, yang saya alami saat pembelajaran daring itu, kehadiran siswa. Dalam satu kelas itu, kehadiran siswanya itu seperempat dari. selain kehadiran. Oh iya Bapak, ada masalah lain yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran daring ketika tatap muka. Tatap muka yang Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan kira-kira apa yang Ibu peroleh setelah kita berdiskusi hari ini? Pas pada kesempatan ini tuh saya ingin solusi atau penyelesaian ini masalah yang saya hadapi saat ini, yaitu dari Bapak. Baik. Kalau boleh saya tahu, media apa saja yang Ibu gunakan selama Saat pembelajaran pembelajaran daring itu, media yang saya gunakan itu yang paling pertama ketika bilang kita daring itu yang saya gunakan itu adalah WhatsApp. Oke, di WhatsApp ini saya hanya mengirimkan tugas. Nah, tapi ketika saya berpikir kalau saya hanya mengirimkan tugas, materinya tidak ada, itu percuma. Akhirnya saya mengubah pola. Media kedua yang saya gunakan itu pakai Google Meet. Oke, Google Meet ini juga saya tetap membutuhkan WA. Karena yang saya kirimkan di WA itu hanya linknya, supaya anak-anak bisa bergabung dalam Google Meet. Oke, media yang ketiga itu yang saya gunakan itu Classroom. Di dalam Classroom ini juga saya tetap menggunakan link YouTube juga. Pikir luar biasa, Ibu sudah menggunakan berbagai media daring, ya. Ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu bisa ceritakan bagaimana proses pembelajaran secara daring yang Ibu laksanakan dengan berbagai. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin saya akan menceritakan dari menggunakan WhatsApp ya Bapak. Tadi saya sudah singgung sedikit. Kalau WhatsApp itu saya hanya mengirimkan tugas. Mengirimkan tugas. Nah, setelah itu saya mengubah pola yaitu menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet itu saya mengirimkan link lewat WA supaya anak-anak bisa bergabung bersama Google Meet untuk setiap hari saat pembelajaran matematika. Oke, kegiatannya itu di Google Meet itu yang pertama saya hanya menggunakan metode ceramah. Di sini maksudnya adalah saya hanya menjelaskan materi. Setelah saya menjelaskan materi, saya memberi mereka. Oh iya, baik Ibu. Oke. Ketika Ibu menggunakan Google Meet, bagaimana kehadirannya? Siswanya banyak atau sedikit? Oke, untuk kehadiran itu Bapak, saya sudah jelaskan bahwa setiap saat daring itu kehadiran itu hanya seperempat dari jumlah siswa yang ada. Oh, baik Ibu. Yang berikut, bagaimana respon anak-anak ketika Ibu melaksanakan pembelajaran secara daring via Google Meet? Artinya kerespon adalah aktivitas anak Oke, Bapak. selama Kalau pembelajaran. untuk responnya itu, kalau untuk Google Meet itu dari respon siswa yang ada itu ada sedikit, paling tidak 1-2 orang itu yang responnya tuh luar biasa aktif Bapak. Nah, di sini mereka ada 1-2 orang itu suka bertanya dalam arti yang mereka tidak mengerti mereka tanya. Kadang mereka meminta saya untuk menjelaskan kembali. Ini karena mereka itu tidak dengar, alasannya jaringan putus-putus. Yang kedua mungkin ketika saya menjelaskan itu bicaranya terlalu cepat. Jadi ada anaknya, Ibu kalau bisa ini bicaranya pelan-pelan saja Ibu. Tapi Bapak, ada anak yang saya sendiri juga bingung, entah dia benar-benar mengerti atau tidak mengerti, tapi dia tetap diam saja, tidak pernah bertanya. Nah makanya perbedaannya itu Bapak, kalau seandainya kita tatap muka langsung dengan anak, itu mungkin mereka malu bertanya ke saya, tapi mereka bisa bertanya ke teman-temannya. Dan itu yang terjadi saat tatap muka langsung. Tapi kalau di Google Meet itu mereka kesulitan untuk bertanya ke teman-temannya. Oh, lihat tadi bahwa Ibu melaksanakan proses pembelajaran dengan
menjelaskan, Iya, lalu ibu memberi tugas iya betul. latihan Iya. untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa. Oke. Selain metode ceramah, adakah metode lain yang ibu pakai? Iya Bapak, metode lainnya tuh ada. Itu saya menggunakan, saya merekam, membuat video ini pembelajaran di kelas. Dan saya upload di YouTube. Dari situ link YouTube-nya itu saya bagikan mereka melalui via WA, dan juga saya membagikan mereka melalui Classroom. Oke, baik. Apakah sempat terpantau oleh ibu berapa banyak anak-anak yang akses media pembelajaran atau materi pembelajaran yang ibu simpan atau ibu buat dalam bentuk YouTube? Oke Bapak, kalau untuk akses, anak-anak bisa akses ada, tapi tidak semuanya bisa. Tidak semuanya bisa, seperempat bahkan mungkin setengah bisa akses, karena link YouTube itu bisa buka kapan saja. Mungkin saya menegaskan sedikit, kalau mengakses saat KBM berlangsung itu paling sedikit seperempat dari jumlah kelas. Tapi kalau setelah KBM-nya berlangsung atau bisa hari-hari lain setelah KBM, itu bisa dengan setengah dari jumlah kelas yang bisa mereka akses. Baik ibu, ini masalah yang pertama yang saya lihat tadi adalah masalah kehadiran, lalu masalah keaktifan. Iya. Apakah ada penyampaian dari anak-anak atau orang tua Iya. tentang ketidakhadiran anak dalam KBM daring yang ibu selenggarakan ini? Oke, kalau untuk saat online ini Bapak, kalau penyampaian dari orang tua itu belum ada. Tapi kalau dibandingkan dengan tatap muka langsung kemarin, penyampaian orang tua itu ada. Itu kadang melalui surat izin atau surat sakit dari orang tua. Tapi kalau untuk online yang saya dapat informasi alasan kenapa anak ini tidak bisa hadir, itu yang pertama yang saya dapatkan dari temannya yang hadir saat online hari itu. Alasannya yang pertama, ibu anak teman ini atas nama ini tidak bisa hadir, alasannya HP-nya itu dipinjamkan kakaknya. Yang kedua, pulsa datanya habis. Yang ketiga, ibu anak ini hari ini tidak bisa karena di kampung mereka jaringannya tuh susah. Oke, Pak. Iya. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak adalah yang pertama, mereka tidak memiliki sarana berupa Iya, betul. handphone, Iya. Android. Lalu yang kedua, mereka harus pinjam kepada kakaknya, mungkin tetangganya. Iya betul. Yang kedua, mereka juga mengalami kesulitan dengan kuota internet ya. Iya benar. Kuota internet dan juga lokasi tempat tinggal mereka yang sulit terjangkau Iya. jaringan internet. Kalaupun terjangkau, berarti jaringan internet yang tidak stabil. Iya benar. Itu kesulitan kendala yang berhasil ibu identifikasi. Saya pikir luar biasa. Lalu sekarang, menurut ibu, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan agar kehadiran anak jauh lebih baik lagi dan juga aktivitas anak selama pembelajaran terus meningkat dibandingkan KBM daring sebelumnya? Oke. Kalau menurut saya harus, langkah yang saya ambil itu, yang pertama itu saya harus mengkomunikasikan masalah ini. Yang pertama itu harus kepada guru kelasnya atau pendamping akademiknya, supaya dari guru PA-nya atau pendamping akademik atau wali kelasnya tadi meneruskan kepada grup orang tuanya yang ada di kelas itu. Yang kedua, mungkin langkah yang saya harus ambil adalah saya harus mengkomunikasikan langsung terhadap orang tua anak-anak yang tidak bisa hadir dalam kegiatan KBM berlangsung secara online. Yang berikut, mungkin saya harus mengkomunikasikan langsung kepada anak tapi secara individu. Baik ibu, itu menyangkut kesulitan anak-anak di dalam mengikuti KBM daring ya. Iya. Memang ibu perlu komunikasi dengan orang tua menyangkut sarana yang mereka harus pakai dan Iya, juga berkaitan dengan kuota. Lalu kira-kira rencana apa lagi ibu berkaitan dengan supaya siswa itu lebih aktif di kelas selama daring? Selain tadi ibu sudah menyediakan
video pembelajaran. Mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu mau kembangkan, mungkin metode kah, apakah yang bisa meningkatkan aktivitas anak selama pembelajaran daring? Oke, kalau menurut saya tuh Bapak, langkah yang paling penting itu saya harus mengkomunikasikan KPA-nya, setelah itu mengkomunikasikan orang tuanya, supaya orang tuanya menyediakan fasilitas yang ada. Karena bagaimanapun online itu tetap harus, yang pertama yang dibutuhkan adalah perangkat atau HP. Yang kedua, bagaimanapun orang tua harus menyiapkan juga data. Itu sih yang paling pertama menurut saya. Itu harus sifatnya wajib Bapak. Kalau seandainya tanpa itu tidak bisa. Oke, baik Ibu. Saya pikir itu adalah rencana yang Ibu sudah utarakan untuk KBM secara daring ke depannya, agar kehadiran siswa lebih banyak lagi Ya. dan juga siswa lebih aktif lagi. Apa yang Ibu rencanakan? Saya merencanakan itu, saya harus mengkomunikasi, yang pertama tadi harus mengkomunikasikan kepada guru walinya atau kepada pembimbing akademiknya. Yang berikut mungkin saya minta bantuan kepada guru BPBK. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambilkan setelah kita berdiskusi ini, bahwa masalah yang dihadapi oleh Ibu berupa kehadiran dan ketidakaktifan anak selama KBM yang disebabkan oleh satu, anak-anak belum memiliki sarana berupa handphone dan juga kesulitan data, lalu jaringan internet yang tidak stabil, dan juga pengawasan dan pendampingan orang tua selama mereka masih berada di rumah. Ini yang belum dilakukan secara maksimal. Oke, lalu rencana berikutnya, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Langkah yang saya harus lakukan itu, yang pertama saya harus mengkomunikasikan ini kepada PA. Iya. Yang kedua, saya harus mengkomunikasikan kepada orang tua agar orang tua itu selalu membimbing atau mendampingi atau memperhatikan anak saat KBM berlangsung. Nah, supaya orang tua juga harus tahu bahwa jam sekian sampai sekian anak itu mengikuti KBM secara online. Baik, terima kasih Ibu, itu luar biasa. Menurut saya rencana yang Ibu laksanakan atau yang Ibu sudah rencanakan ini benar-benar sesuai dengan permasalahan yang berhasil Ibu identifikasi. Sebagai komitmen Ibu ya terhadap rencana aksi ini, kira-kira apa? Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sudah buat ini? Saya harus menerapkan itu dengan cara saya harus mengkomunikasikan itu kepada pendamping akademik atau wali kelasnya tadi, dan juga saya harus mengkomunikasikan itu kepada kedua orang tua mereka dan juga anaknya itu secara individu. Rencana Ibu kapan itu terlaksana? Nah, rencananya itu untuk KBM yang akan datang minggu ini dan seterusnya, mulainya minggu ini dan seterusnya. Oke, berarti sebelum KBM berikutnya ya, Iya. Ibu berusaha untuk bertemu dengan wali kelas, lalu juga berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua Iya, dan betul. juga anak, mengingat keberadaan orang tua dari anak-anak ini kan di luar kota ya. Iya, Memang kita benar-benar. kesulitan juga terjangkau. Mudah-mudahan Ibu bisa berkomunikasi. Lalu kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Oke, pihak yang bisa membantu saya dalam melaksanakan komitmen ini, yang pertama itu adalah pendamping akademik mereka atau wali kelas mereka. Yang kedua, guru BPBK di sekolah. Oke, baik. Saya pikir luar biasa ya. Luar biasa hasil diskusi kita hari ini. Semoga hasil diskusi ini bisa menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi.
Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali sebagai tindak lanjut dari komitmen yang sudah Ibu buat ini? Oke, untuk bertemu untuk mendiskusikan kembali ya Bapak. Kalau menurut saya setelah 1 atau 2 minggu saya menjalankan ini komitmen ini, Ya. ya kita bisa bertemu kembali. Oke, baik, terima kasih Bu Angel. Saya pikir ini hal yang menarik untuk bisa membantu Ibu Angel keluar dari masalah ini. Tetapi saya punya keyakinan bahwa masalah ini tidak hanya dihadapi oleh Ibu Angel saja, dan hampir semua guru juga menghadapi masalah yang sama. Semoga masalah ini menjadi solusi juga untuk teman-teman kita yang lain. Amin. Bapak atas masukannya. Ini semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat ya, selamat mencoba.